Apakah dengan adanya ketenaga kerjaan asing ini dapat seperti menyingkirkan tenaga kerja lokal seperti itu, Pak? Ya, nggak usah khawatir kalau itu ya. Jumlah lowongan kerjanya itu sangat banyak ya, hampir 56.000. Wow. Dan itu belum terisi loh. Kita memiliki platform yang digital ya, namanya Siap Kerja. Halo Sobat Unram, senang sekali kali ini bertemu lagi bareng saya Dina Ayu, dan tentunya kali ini kita akan membahas sesuatu yang hampir setiap orang akan membahas topik ini. Tentunya tentang peluang dan tantangan di dunia kerja. Ketika kita mau berbicara tentang hal ini, tentu kita harus menghadirkan narasumber yang memiliki giat dalam bidang tersebut. Syukurnya kita memiliki narasumber Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Muhammad Yusuf. Terima kasih Mbak Dina sudah diundang. Alhamdulillah, terima di kasih podcastnya Bapak. Unram. Terima kasih Bapak sudah mau datang di tengah kesibukan Bapak di Lombok ini, Pak ya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Mungkin sebelum kita membahas tentang peluang dan tantangan dunia kerja, Pak, kita akan membahas fenomena-fenomena yang mungkin dekat dengan masyarakat, Pak. Ini kita lansir dari laman CNBC Indonesia. Di sana tertulis bahwa ada 85 juta lapangan pekerjaan akan punah di tahun 2025. Nah, ini yang baca itu pasti bakal kaget ya Pak. Waduh, 85 juta lapangan pekerjaan loh Pak. Ini mungkin tidak jauh dari teknologi Pak. Karena seperti yang kita ketahui bersama mungkin Pak, Semeton Unram, bahwa perkembangan teknologi ini selalu membawa perubahan di masyarakat. Terutama di bidang industri dan di bidang teknologi. Dan teknologi baru ini yang ada bisa saja menjadikan pekerjaan tertentu tidak lagi harus dilakukan oleh manusia Pak. Mungkin dampaknya pekerjaan tertentu tersebut akan peminatnya semakin menurun, atau mungkin ada pekerjaan yang punah seperti itu Pak. Ditambah lagi dalam beberapa tahun ke depan dikatakan bahwa revolusi industri ini akan masif didorong dengan perkembangan kecerdasan buatan. Nah mungkin Semeton Unram, masyarakat yang menontonnya sudah tidak asing lagi mendengar kata kecerdasan buatan, AI, Artificial Intelligence. Nah kita jadi penasaran nih Pak, bagaimana Indonesia terutama dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menanggapi fenomena-fenomena seperti ini Pak? Oke ya, terima kasih Mbak Dina. Saya senang sekali bisa datang ke Unram dan bertemu ya dengan mahasiswa yang penuh semangat, penuh antusiasme. Alhamdulillah. Saya melihat bahwa satu ya perubahan-perubahan ini, fenomena-fenomena itu kan sebenarnya fenomena yang berulang ya. Bukan kita hadapi di generasi saat ini, tapi generasi-generasi sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Generasi pada saat revolusi industri. Kemudian itu banyak mengalami perubahan juga ya, dari sektor pertanian menjadi buru-buru pabrik. Benar. Kemudian ada perubahan juga pada saat revolusi 2.0, 3.0, 4.0. Nah sekarang kita masuk perubahan ke society 5.0, di mana artificial intelligence itu berorientasi pada bagaimana memudahkan manusia dalam beraktivitas dalam segala hal, mulai dari pekerjaan, di rumah tangga, ya, yang kita kenal juga dengan Internet of Things ya. Jadi hampir semua aktivitas kita satu saat nanti akan disupport oleh AI tadi, artificial intelligence. Nah, yang akan menghadapi perubahan-perubahan itu tentu generasi sekarang ya, yang kita di Indonesia didominasi oleh generasi Z. Generasi Alhamdulillah Z. ya, kita punya Gen Z yang luar biasa banyak, dan itu bisa jadi potensi kalau kita fokus untuk investasi ke sumber daya manusia. Jadi pemerintah melihat situasi tadi, mensikapi perubahan zaman ini, ya tidak ada hal lain yang menjadi fokus kecuali menyiapkan sumber daya manusia.
Oke, menarik loh ini Pak. Lalu bagaimana potensi pasar tenaga kerja Indonesia saat ini Pak? Ya potensi itu bisa dilihat dari dua sisi ya, potensi nasional di lokal kita maupun potensi di global ya. Kita memang punya kekuatan, punya modalitas di sumber daya manusia yang kreatif, jumlahnya juga berlimpah, tetapi apakah bisa masuk ke pasar global atau memenuhi kebutuhan di lokal atau di nasional? Itu tantangannya. Jadi kalau lihat potensinya cukup besar, tapi bagaimana kita bisa menjawab potensi itu menjadi sesuatu yang real. Nah, potensi sesuatu yang belum real, tapi dengan kita mengembangkan pelatihan vokasi, kita mengembangkan pemagangan, kita fokus ke khususnya ke pengembangan sumber daya manusia, itulah kita bisa menjawab potensi-potensi tadi untuk menjadi satu realita ya, satu kenyataan. Dan saya adalah orang yang optimis ya, bahwa kita Indonesia bisa menghadapi tantangan perubahan zaman tadi. Oke. Karena memang banyak Pak, Mbak Dina ya, pekerjaan-pekerjaan. Kita saja belum bisa memenuhi pasar kerja luar negeri. Yang minta banyak, yang datang ke kantor saya di Pasker ID ya, atau pasar kerja Indonesia, itu datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya, selalu datang dan minta. Karena mereka sudah kekurangan sekarang. Kami buka job fair kemarin di 27 sampai 29 Oktober. Jumlah lowongan kerjanya itu sangat banyak ya, hampir 56.000. Wow. Dan itu belum terisi loh. 56.000 dan belum terisi ya Pak ya? Belum terisi. Nah ini masih menunggu talent-talent yang berbakat yang datang dari seluruh Indonesia. Oke. Tentunya ngisinya juga nggak mudah ya. Yaitu tadi skill ya. Itu juga harus diasah gitu ya. Tapi jangan pesimis, maksud saya gitu. Berkali-kali kami mengadakan job fair, termasuk juga kami punya aplikasi Career Hub ya. Itu cukup banyak kok lowongan pekerjaannya. Nah. Oke, Pak, berarti dari Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah membangun banyak program sepertinya Pak ya. Mungkin kita bisa lebih tahu program-program apa saja yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Pak. Jadi yang pertama programnya kita melakukan intervensi untuk pengembangan SDM itu melalui revitalisasi Balai Pelatihan Kerja. Sekarang kami branding dengan namanya BPVP, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ada 21 BPVP seluruh Indonesia di 18 provinsi, tapi ini kami targetkan untuk bisa seluruh provinsi memiliki itu. Oke. Kemudian kami juga memiliki program untuk kewirausahaan, namanya Tenaga Kerja Mandiri. Tenaga Kerja Mandiri. Ya, ini ada inkubasi bisnis, ya untuk secara kelompok tentunya. Mereka dibimbing, dibina untuk menjadi wirausahawan. Wow. Kemudian kami juga mendorong untuk sertifikasi kompetensi. Karena itu salah satu bukti ya, evident bahwa seseorang itu profesional di bidangnya tentu memiliki sertifikat kompetensi. Jadi kita dorong ada sertifikasi kompetensi. Kita juga keluarkan banyak SKKNI. Kemudian dari sisi pasar kerjanya, kita saat ini sedang membangun sistem informasi pasar kerja. Kita memiliki platform yang digital, ya, namanya Siap Kerja. Di dalamnya tadi ada tentang pelatihan, skill hub, ada tentang sertifikasi, Serti-Hub, ada tentang job matching, ya, di mana pencari kerja dan pemberi kerja bertemu, itu namanya Career Hub, dan ada BizHub ya untuk yang kewirausahaan, dan ada banyak semua layanan Kementerian Ketenagakerjaan ada dalam satu platform yang namanya Siap Kerja, dan bisa diakses Siap di Kerja. www.siapkerja.kemnaker.go.id. Oke, lawannya di sini ya. Oke, ada program lain mungkin Pak? Iya, program lain
Nah, kalau mau berminat ke luar negeri, Hmm. iya kita juga membuka ya. Oh, Membuka, difasilitasi juga Pak iya. ya. Baik Wow. itu private to private ya maupun G2G nanti untuk G2G ada dari BP2MI. Nah, itu BP2MI juga akan membantu itu. Jadi kita secara berkolaborasi pemerintah memang fokus ke sana mengembangkan SDM. Oh iya, saya ingin juga menyampaikan bahwa tadi menyangkut kolaborasi antar kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, Kamar Dagang dan Industri, khususnya dalam meningkatkan skill melalui Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Di situ upaya kita untuk mengorkestrasi semua sisi supply demand ya untuk bersama-sama membangun meningkatkan skill SDM yang kita miliki. Dari program Bapak ada yang bersekretariat di Nusa Tenggara Barat nggak Pak? Iya, selain kami punya kantor pusat ya, sebenarnya kami itu memberikan layanan pusat pasar kerja ya atau Pasker ID itu layanannya digital ya. Oh, layanannya digital. Tapi kami juga memahami bahwa ada sebagian dari saudara-saudara kita kan tetap memerlukan layanan offline begitu ya. Nah, kami membuka kios anjungan siap kerja namanya Mbak. Anjungan siap kerja. Anjungan siap kerja itu adalah model dari Public Employment Services ya kalau di luar negeri yang memberikan layanan-layanan ketenaga kerjaan. Kami punya di Mandalika di TDC untuk Nusa Tenggara Barat, kemudian kami juga punya di IKN Mbak. Kemudian ada di Batam juga. Wow. Di Bekasi di MM 2100 dan di Jawa Tengah kami punya sementara baru 5 tapi kita harapkan nanti berkembang terus. Akan berkembang terus Pak ya. Syukur-syukur setiap pemerintah daerah itu punya job centernya gitu. Oke. Nah kalau di perguruan tinggi kan kita mendorong pusat karir ya. Pusat karir itu jadi job center juga bisa memberikan konseling, memberikan penyuluhan sehingga makin informasi tentang lapangan pekerjaan itu makin tersebar gitu. Oke. Kalau informasinya banyak, mahasiswa kan juga lulusan alumni gitu juga lebih nyaman ya. Iya, nggak nanya lagi mau Nggak nanya kerja lagi apa ngapainnya, gitu Pak ya. Kalau lagi galau bisa konsultasi. Iya benar. Kalau Pak. mau melihat sebenarnya saya sih cocoknya di mana ya? Karir pet saya yang bagusnya kayak apa sih? Iya. Nah itu bisa datang ke job counselor ya. Oke. Bisa dilakukan assessment juga. Assessmentnya juga ada 2, ada yang self assessment, ada yang bisa tatap muka ya dengan konselor-konselor. Jadi jangan sampai galau kalau cari kerjaan. Kalau galau ke pusat karir aja. Ke pusat karir aja. Kalau Oke. pusat karir nggak ada bisa ke anjungan siap kerja atau bisa menghubungi kami di pusat pasar kerja. Oke, nah itu dia Semeton Unram, kalau galau ke pusat karir aja. Nah kalau yang masih bingung nih, kira-kira Universitas Mataram ada nggak ya? Ada Semeton Unram, itu diolah langsung oleh UPT BKPK kita. Ada asesmen juga di sana, mungkin mendukung juga program pemerintah. Universitas Mataram sudah memfasilitasi teman-teman. Jangan malu-malu, sekretariatnya ada di Rektorat Lantai 1 Sayap Timur teman-teman sekalian. Oke, seperti yang kita ketahui Pak dan Semeton Unram, ada banyak sekali program dari Kementerian Ketenagakerjaan ya Pak. Cuman mungkin masih ada galaunya mungkin teman-teman, masyarakat dan lain sebagainya karena adanya tenaga kerja asing Pak. Nah mungkin kita mau tanya langsung nih Pak, apakah dengan adanya ketenaga kerjaan asing ini dapat seperti menyingkirkan tenaga kerja lokal seperti itu Pak? Ya nggak usah khawatir kalau itu ya, karena Oke. proporsi tenaga kerja asing dibanding jumlah pekerjaan yang ada di Indonesia itu nggak ada apa-apanya, seujung kuku. Oke. Ya data di kita itu hanya ratusan ribu lah. Ya, padahal kita punya lapangan pekerjaan hampir 50 jutaan gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan, tetapi juga itu jadi tantangan. Artinya ya gimana kita bisa menggantikan mereka, kan itu PR-nya. Kita kebijakan kami di Kementerian Ketenagakerjaan
bahwa tenaga kerja asing itu hanya untuk jabatan-jabatan spesifik ya. Tidak semua jabatan bisa diduduki oleh tenaga kerja asing, terutama yang tidak bisa keahliannya belum ada ya di Indonesia atau memiliki skill khusus ya. Nah itu baru diizinkan. Nah tantangannya tentu buat kita bagaimana kita bisa menggantikan posisi-posisi itu ya. Bahkan jangankan tenaga kerja asing Indonesia, kalau bisa kita yang go global kan. Oke, benar Pak. Iya. Dan banyak loh orang Indonesia jadi tenaga kerja asing di berbagai negara. Oke. Ya. Tadi saya bilang permintaannya cukup banyak. Minggu depan ada dari Sweden ya. Perusahaan di Sweden minta ya, perusahaan dari Polandia minta, dari Amerika, Kanada, Australia, Jepang bahkan berkali-kali ke Pasker ID ya. Karena banyak. Jadi silakan. Nggak usah berantem dengan nggak usah galau dengan TKA yang ada di ini, kita bisa juga jadi TKA di negeri lain. Benar Pak, benar. Iya kan? Iya, benar-benar. Oke, itu dia Smatan tantangannya. Unram. Tantangannya ya Pak. Iya. Tapi nggak perlu khawatir ya Pak ya. Nggak Perlu harus. khawatir. Kita Iya. tidak bersaingnya bukan sama tenaga kerja asing Pak ya. Tapi mungkin kita akan bersaing dengan tenaga kerja asing tapi di negara lain Pak ya. Ya. Sebenarnya kita bersaing dengan diri kita sendiri. Oke, benar. Kita mau nggak menembus batas? Ah, Iya, meningkatkan profesionalitas kita, ya kan? Oke. Sehingga ya tadi kalau di dalam negeri kita bisa menggantikan posisi mereka, ya yang tenaga kerja asing. Tapi satu sisi kita juga kan butuh mereka untuk ya sebagian konteksnya konteks investasi ya kan, tentu yang bawa uang juga bawa orang ya, itu kan wajar ya. iya benar Pak. Saya mau investasi tentu saya juga taruh orang saya di sana kan begitu. Nah, yang juga penting ya menurut saya ya kita fokus pada tujuan kita ya Mbak ya. Jadi teman-teman mahasiswa harus punya tujuan ya, targetnya apa nih? Jangan targetnya mengusir tenaga kerja asing gitu ya. Tapi targetnya bagaimana saya bisa punya kualifikasi seperti mereka. Nah, kita bisa belajar dari mereka nih. Jadi tenaga kerja asing yang ada di sini itu kita curi ilmunya, ada transfer knowledge. Nggak ada yang ngasih gratisan loh. Benar. Iya kan? Nggak ada bagaimana mereka punya keahlian apa sih itu ladang kita belajar. Sama dengan pemain sepak bola kan? Ya, klub-klub kan juga udah boleh sekarang pakai tenaga kerja asing. Gunanya apa sih? Supaya mutu permainan meningkat. Nah begitu juga kita. Jadi nggak usah khawatir lah. Ya. Oke, siap. Smatan Unram, jangan khawatir, itu langsung loh disampaikan oleh Pak Yusuf, jangan khawatir Smatan Unram. Yang penting kita tetap mengasah soft skill kita ya Pak ya. Hard skill dan soft skill. Hard dua-duanya. skill dan soft skill. Oke, jadi Pak tadi kita sempat menyinggung mahasiswa nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih seharusnya mahasiswa ini mengambil perannya dalam fenomena-fenomena yang kita sebutkan tadi? Skill apa saja mungkin yang dibutuhkan dari mahasiswa untuk siap dalam dunia kerjanya Pak nanti? Ya, saya menyebutnya bahwa saya seringkali menyampaikan bahwa begitu Anda masuk ke dunia kerja ya, itu Anda sudah terlibat dalam transaksi bisnis, Oke. transaksi ekonomi. Skill apa yang Anda punyai yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh pemberi kerja. Jadi skill itu based on demand ya. Kalau skill saya tidak bisa saya jual, saya nggak bisa membranding diri saya untuk menjual skill saya, ya tidak akan ada yang beli, gitu. Sekarang skill apa saja yang dibutuhkan? Banyak sekali. Dunia tanpa batas, kesempatan juga tanpa batas sekarang, apalagi dengan teknologi digital. Mungkin teman-teman masih ingat loh, ada seorang ya tidak terlalu sukses ya, tidak terlalu ya hidupnya di keluarga menengah bawah begitu ya. Dia hanya memposting kehidupan di kampungnya yang kumuh begitu. Akhirnya juga bisa terkenal gitu ya. Oh iya, Ya benar kan? Pak. Tanpa harus misalnya memiliki dengan alat yang sederhana itu ya, membuat YouTube-nya ya kan. Tanpa harus punya studio yang mahal, yang bagus begitu ya.
Itu ternyata bisa sekarang. Jadi skill apa sih yang dibutuhkan? Semua skill asal dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Konsisten Pak ya. Dengan apa ya? eh, saya bilangnya Anda kalau punya skill itu ya memang benar-benar mendalam gitu ya. Jadi tidak umum-umum saja gitu ya. Jadi lebih spesialis ya. Spesialis. Tukang kayu yang memang benar-benar bagus gitu ya. Misalnya bikin konten. Ya bikin kontennya bisa bagus gitu. Bisa dinikmati, bisa menyenangkan yang lihat ya. Itu jadi juga kan. Atau misalnya petani ya. Jadi dari Fakultas Kelautan misalnya atau Perikanan mau membuat budidaya ikan. Ya dibuat yang baik gitu ya. Sungguh-sungguh yang menggunakan teknologi begitu kan, sehingga lebih efisien, lebih efektif. Nah, hal-hal itu menurut saya yang perlu dikembangkan. Jadi dari sisi humas misalnya, public speaking ya, skill public speaking, pintar ngomong, bisa apa, tapi kalau nggak punya ya atau pengetahuan skillnya hanya sifatnya umum saja kan, kurang bisa menjual ya. Oke. Kalau saya mau branding, saya akan punya keahlian public speaking di bidang apa misalnya. Kalau di Jawa itu Pranata Coro ya. MC ya, untuk acara MC. pernikahan misalnya. Oh iya, Ya kan saya punya keahlian di situ. Pasti dicari. Benar Pak, benar, Iya kan? benar. Iya. Rias pengantin aja atau makeup artis dicari juga. Jadi semua saya tidak terbatas sekarang. Tapi dalam ya. Karena masyarakat sekarang butuhnya yang ekspektasinya kan tinggi ya. Benar. Kalau yang biasa-biasa aja yang gitu ya. Pokoknya itu bagaimana punya skill yang laku dijual. Berarti skillnya itu ketika udah expert dalam skill itu jangan lupa di branding juga skillnya Pak ya. Branding itu dari awal ya. Oh branding itu dari Branding awal. itu dari awal. Oke. Nah untuk bisa branding dari awal harus tahu tujuannya. Harus punya target dulu. Oke, Ya itu kan? Strateginya langsung Mata Nundram langsung dari Pak Yusuf. Branding di awal, terus Ya di setup dulu. Saya Di-set up dulu. mau dicitrakan seperti apa gitu ya. Saya adalah seorang dokter gigi misalnya gitu ya. Atau seorang dokter yang oke. seperti apa gitu kan. Nah, itu di branding dari awal. Kemudian baru kita lihat kepantasannya untuk seperti itu perlu skill apa gitu ya. Banyak lah profesi-profesi yang bisa dicoba. Tapi branding itu dari awal. Branding orang baik, ya kan? Branding orang baik. Branding murah senyum, iya kan? Brandingnya suka menolong dan tabah. Itu branding pramuka itu. Branding suka menolong dan tabah Pak ya. Oke. Nah itu Atau dia branding Mata Nundram. udah dizolimi ya. Jangan juga ya sampai gitu ya. Oke. Jangan lupa brandingnya teman-teman sekalian, dan mungkin di podcast kali ini kita bisa mendengar langsung closing statement di episode kali ini dari Pak Yusuf. Ya saya berpesan buat adik-adik 3 saja pesan saya. Yang pertama, Anda sedang ada di kaki gunung dan Anda semua sedang mendaki menuju puncak. Puncaknya Anda tentukan masing-masing ya. Dan untuk mendaki puncak itu pasti banyak tantangannya, banyak hambatannya, banyak godaannya. Tetap harus jaga motivasi dan semangat. Ya. Kemudian yang kedua, terus belajar. Karena dunia kita dunia yang cepat berubah. Anda masuk ke pekerjaan satu butuh skill lain, pindah lagi juga butuh skill lagi. Jadi terus belajar, mengasah kemampuan, mengasah pengetahuan. Kemudian yang ketiga, sekarang zamannya era berbagi, sharing, era networking. Jadi usahakan tiap hari nambah teman, ya, tambah network. Dan untuk tambah network sekarang nggak harus tatap muka, banyak channelnya, banyak sarananya untuk menambah network.
tentunya networknya jangan asal network ya. Network yang sesuai tadi dengan goal kita, dengan tujuan kita. Kita ingat tadi tujuannya. Tujuannya. Kalau saya mau jadi pengusaha, network saya harus para pengusaha. Kalau saya mau jadi petani yang modern, network saya ya para petani-petani yang modern. Jadi itu kan sudah dicontohkan Rasulullah ya. Salah satu kisahnya kan. Siapa kita itu dilihat dari siapa teman kita kan. Oh iya. Nah, itu ya brandingnya di situ juga kan. Oke. Kira-kira itu Mbak Dina. Oke, itu dia Semoton Unram, pesan langsung dari Pak Yusuf selaku Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Sudah memberikan banyak informasi. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada informasinya di bawah ini teman-teman sekalian. Jangan lupa ada banyak sekali program dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga ada program juga dari Universitas Mataram, itu tentu mendukung program pemerintah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Yusuf. Sama-sama Mbak. Mungkin bisa say goodbye ke Semoton Unram. Sampai jumpa di episode selanjutnya.